Hai guys, saya Mel dalam Mel Crime Story. Kasus hari ini berasal dari Minnesota, Amerika Serikat. Pada tanggal 12 Januari 2023, CBS News Minnesota menayangkan klip video 24 detik tentang kematian laki-laki tua berambut abu-abu Donald Bloom. Dia meninggal tanggal 10 Januari 2023 di usia 73 tahun karena sebab alami karena usia. Tapi siapa laki-laki tua yang berhasil masuk dalam ringkasan berita TV? Donald Bloom adalah maniak brutal dan kriminal yang menjalani hukuman seumur hidup di penjara. Kematian Donald mengakhiri cerita kekerasan dan kebobrokan yang telah berlangsung lama dan dimulai pada tahun 1970-an, di mana Donald melakukan serangkaian kejahatan keji berpuncak pada pembunuhan brutal Katie Poirier. Dalam sejarah kekerasannya yang panjang, Donald berhasil menghindari keadilan selama bertahun-tahun, sampai sebuah pertemuan kebetulan yang menyebabkan penangkapan dan hukumannya. Donald memulai kejahatannya pada tahun 1975 ketika Donald menculik seorang gadis muda dan orang cabul ini menyumpalnya dan mengambil keuntungan dari gadis itu dan menguncinya di bagasi mobilnya. Tapi gadis itu berhasil melarikan diri dan kemudian Donald ditangkap polisi. Donald diadili dan dinyatakan bersalah, tapi hukumannya terlalu ringan. Kemudian, pada tahun 1978, ketika Donald dibebaskan, dia kembali melakukan penyerangan dan diperparah. Pada tahun 1983, Donald ditangkap karena tindakan kriminal seksual. Di tahun yang sama, Donald mengancam dua gadis muda di daerah terpencil dengan sajam, mengikat mereka ke pohon, dan memasukkan kaos kaki ke mulut mereka. Gadis itu tersedak dan Donald menghidupkan kembali salah satu dari mereka dan mengancam bahwa dia akan melakukan sesuatu yang buruk kepada mereka. Gadis-gadis itu diselamatkan ketika patroli polisi melihat mobil mereka yang diparkir secara tidak benar dan merespon cepat untuk mendapatkan pemilik mobil itu. Donald melarikan diri ke dalam hutan, dan kemudian dia merubah penampilannya dengan mengecat rambutnya. Donald ditangkap 2 bulan kemudian ketika salah satu gadis mengenalinya. Donald mengaku bersalah atas kejahatan itu, tetapi hukumannya yang baru tidak merubah Donald. Selama pemeriksaan pada tahun 1992, psikolog menyimpulkan bahwa tanpa pengawasan dan pemantauan, Donald akan melanjutkan perilaku antisosial dalam waktu dekat. Perilaku antisosial adalah tindakan yang merugikan orang lain atau mengabaikan mental orang lain seperti yang terjadi pada Donald. Tapi Donald berhasil mengganti namanya, dia mendapatkan pekerjaan dan menikah. Pada bulan Mei 1999, Donald memiliki 6 dakwaan kejahatan. Beberapa di antaranya melibatkan penculikan, kekerasan, tapi siapakah Donald Bloom? Dan di mana kekejaman dan keinginan untuk mendominasi orang lain? Polisi membuat garis waktu 40 tahun dari penjahat yang dikenal karena mengubah penampilannya, mengubah namanya, dan mengubah ceritanya. Mari kita membahas dari awal, karena mungkin jawabannya terletak pada tahun-tahun awal pria itu. Donald Alban Bloom lahir pada tanggal 5 Februari 1948 di kota Minnesota. Donald memiliki masa kecil bermasalah karena dia dianiaya oleh ayahnya sejak kecil hingga usia remaja. Saat itu, Donald sudah menjadi peminum miras dan menunjukkan masalah perilaku. Di kelas 10, dia bersekolah di sekolah reformasi, di mana dia sering membolos. Trauma kehidupan yang penuh kekerasan dengan ayahnya tampaknya menyebabkan Donald mengembangkan masalah perilaku dan masalah miras. Hal ini terutama terlihat saat Donald memasuki masalah pubertas.
Pada tanggal 26 Mei 1999, Kathleen Poirier sedang bekerja shift malam sendirian di sebuah toko serba ada di sebuah pelayanan bahan bakar. Setelah tengah malam, pelanggan toko menelpon polisi untuk melaporkan bahwa petugas toko itu hilang. Petugas polisi yang tiba di tempat kejadian menemukan pria tersebut dan toko itu memang kosong. Polisi memeriksa kamera pengawas dan melihat seorang pria bertubuh besar yang memegang Kathy di lehernya, membawa Kathy keluar dari toko sekitar jam 11:40 malam. Laki-laki itu mengenakan jeans, topi baseball terbalik, dan baju jersey New York Yankees dengan nomor 23 di punggungnya. Wanita muda rapuh itu dipaksa keluar dari toko. Catherine Hennig, seorang karyawan restoran Subway yang berada di seberang toko tempat gadis itu menghilang, diinterogasi oleh polisi. Catherine mengatakan, sebelum toko Subway itu tutup, sebelum jam 10 malam, dia melihat laki-laki berperilaku aneh setelah tokonya tutup. Catherine mengemudi pulang ke rumahnya, dan secara tidak sengaja, Catherine bertemu laki-laki yang sedang meninggalkan toko di jalan. Catherine memperhatikan bahwa orang asing itu mengendarai truk pick-up Ford F-150 hitam dengan kabin yang panjang, dengan tanda putih di sampingnya. Pick-up itu berputar di sekitar area pemeliharaan beberapa kali sebelum masuk ke area Danau Moose Lake dan parkir di tempat parkir di kafe lokal. Catherine melaporkan bahwa mobil Kathy masih di tempat parkir ketika Catherine Hennig meninggalkan pekerjaannya. Berdasarkan dari deskripsi Catherine dan sebagian dari kamera pengawas, dibuat sebuah sketsa kasar dari si penculik. Penculik itu memiliki rambut pirang yang panjang, berusia sekitar 25 tahun. Sketsa itu dibuat dari pernyataan 4 saksi dan disiarkan di televisi lokal dan dipublikasikan di surat kabar lokal untuk meminta informasi. Ketika informasi dikumpulkan, ratusan orang berdatangan dari seluruh negara bagian untuk membantu mencari di lingkungan sekitar stasiun bahan bakar untuk membantu mencari Kathy Poirier. Polisi menggunakan anjing pelacak dan helikopter, tapi tidak ditemukan. Poster Kathy yang muncul di banyak surat kabar dan papan reklame di seluruh wilayah yang mengubah cerita Kathy menjadi kasus orang hilang yang terkenal. Fasilitas pelanggar seks lokal yang terletak di dekat toko di mana Kathy menghilang melaporkan bahwa semua narapidana yang telah diperhitungkan. Informasi yang diberikan akurat sehingga sepenuhnya mengesampingkan penculikan oleh buronan pelaku. Petugas polisi mulai mencari orang tersebut dengan menggunakan nomor plat mobil, tapi Donald Bloom belum ditemukan. Pada tanggal 6 Juni 1999, pencarian resmi dihentikan tanpa hasil, tapi sukarelawan terus mencari gadis itu. Mereka percaya setidaknya pernah dilihat seseorang di suatu tempat dan membawa gadis itu pulang. Apakah pelakunya berani atau bodoh? Karena berani membawa gadis itu keluar dari toko yang dilengkapi dengan kamera pengawas. Penyelidik sekarang mencari setidaknya satu kesalahan yang dibuat pelaku. Pencarian dititik beratkan di lingkungan itu sendiri. Jika si penyerang berada di daerah yang cukup terpencil ini pada malam hari dan kembali ke toko itu 2 kali, kemungkinan dia mengetahui daerah itu dengan baik. Artinya, seseorang pasti sudah melihat laki-laki itu sebelum kejahatan terjadi. Markas pencarian didirikan di gereja Lutheran di Danau Moose Lake dengan anggota staf yang membantu memproses petunjuk dan sukarelawan membagikan brosur yang bergambar Kathy. Di dinding ada peta dengan tanda silang besar yang menandai area yang telah dilalui para pencari. Namun meskipun ada upaya dan harapan dari banyak orang, Kathy tidak pernah muncul. Si penculik mungkin seorang atlet atau fans dari tim New Yankees
polisi meminta bantuan seorang tokoh olahraga. 2 minggu berlalu, masih tanpa hasil. Polisi meminta bantuan legenda kembar Minnesota, Paul Molitor, untuk membuat pengumuman layanan masyarakat. Permohonannya kepada komunitas Minnesota di seluruh negara bagian. Menarik perhatian Daryl Brown yang bekerja di rumah veteran Minnesota. Pada tanggal 18 Juni 1999, Daryl menelpon hotline untuk melaporkan rekan kerjanya, Donald Hutchinson, yang baru-baru ini berhenti mengemudikan mobil truk pick-up hitamnya. Dan digambarkan tampak seperti pelaku di dalam sketsa polisi. Donald Hutchinson tidak masuk kerja di hari setelah penculikan, dan akhir-akhir ini dia memotong rambutnya. Penyelidikan mengungkapkan Donald Hutchinson sebenarnya adalah Donald Bloom. Dia memiliki mobil truk hitam yang disembunyikan dengan hati-hati di garasi mobilnya. Donald Hutchinson juga memiliki properti 19 km dari Danau Moose Lake, tempat Kathy bekerja. Dalam penyelidikan lebih lanjut, penyelidik mengetahui bahwa Donald Bloom telah dihukum karena kejahatan seks, terutama penculikan gadis muda yang bertubuh kecil seperti Kathy. Detektif bekerja cepat untuk mendapatkan surat perintah penggeledahan. Agen Biro Penangkapan Kriminal Minnesota mencari Donald dan menemukannya dan keluarganya di perkemahan 224 km di luar kota Richfield. Agen Richfield membangunkan Donald pagi-pagi sekali untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Donald dibawa untuk diinterogasi. Pemeriksaan selanjutnya mengungkapkan Donald telah membeli properti di Moose Lake 2 tahun yang lalu. Tetangga Donald mengkonfirmasikan bahwa Donald sering ke sana sebelum penculikan Kathy terjadi. Tetapi Donald tidak pernah ke sana sejak itu. Pengawas Donald di rumah veteran tersebut tidak mengetahui catatan kriminal laki-laki itu karena Donald menggunakan nama Hutchinson. Pengawas Donald itu mengatakan Donald selalu menyendiri dan tidak banyak bersosialisasi dengan orang. Setelah penangkapannya, Donald Bloom ramah dan kooperatif, tapi kemudian dia menolak bersaksi dan meminta pengacara. Sementara itu, pihak berwenang mengorganisasikan serangkaian penggeledahan yang membuat mereka terkejut. Berbagai barang disita dari rumah Donald, namun tidak ada pernyataan resmi tentang barang apa saja yang disita. Penggeledahan selanjutnya di properti Donald seluas 20 hektar di Moose Lake yang melibatkan 100 anggota Garda Nasional dan ratusan sukarelawan. Ternyata penjahat yang satu ini cukup kaya guys, tapi otak kriminalnya tetap tidak hilang. Mereka berbaris beberapa mil dari properti Donald ke arah hutan, tapi ketika kegelapan turun, mereka harus pergi. Keesokan harinya, pencarian dilakukan lagi. Ibu Kathy mengatakan, dia punya perasaan bahwa mereka akan menemukan putrinya hidup-hidup. Rupanya beberapa orang berharap gadis itu ditahan di suatu tempat, tapi sheriff kurang optimistik. Pada pagi hari, di hari yang kedua, para pencari menemukan seperti pecahan tulang di antara abu api di lubang di properti Donald. Tulang itu dikirim ke laboratorium untuk diperiksa. Dan yang mengejutkan semua orang, tulang itu diidentifikasikan sebagai pecahan tulang dan gigi yang ditemukan di abu, yang juga dikirim ke ahli odontologi, ahli di sisa-sisa gigi. Dokter gigi forensik, yaitu Dr. Ann Norlander, melakukan penelitian waktu pemeriksaan gigi yang memakan waktu dan mahal. Dia tahu dalam kondisi di mana gigi itu diekstraksi, DNA apapun dapat diekstraksi dari pulpa gigi akan hancur. Maka dokter akan menggunakan metode lain. Ketika dia menemukan sesuatu yang tampak seperti tambalan, Dr. N mengkonfirmasikan bahwa itu adalah gigi manusia.
dan kemungkinannya untuk menentukan apakah gigi itu milik Katie. Tambalan gigi itu dibuat dari matriks organik. Matriks organik dibakar, meninggalkan partikel pengisi. Hal ini memungkinkan analis mengidentifikasi sesuatu, mereka, atau setidaknya sekelompok produsen. Produsen menggunakan 50 jenis bahan pengisi yang berbeda. Salah satunya akan terlihat jelas pada ronsen gigi. Komposisi tambalan gigi dari lubang api di properti Donald cocok dengan komposisi dari tambalan yang digunakan oleh Katie. Selain itu, para peneliti dapat mengidentifikasikan gigi itu berusia 18 tahun dan menentukan gigi itu milik seorang wanita muda. Kemungkinan tambalan itu pernah ada di mulut Katie dan bukan dari orang lain di area tersebut. Masih ada pertanyaan besar yang tersisa tidak terjawab. Mengapa pelaku bisa keluar dari penjara setelah dia menculik 7 gadis berbeda? Jika sistem peradilan bekerja dengan lebih baik, Katie mungkin masih hidup. Sebaliknya, Donald bisa keluar dari penjara dan dia mengganti namanya dan menghilangkan noda masa lalu kriminalnya. Donald bisa mendapatkan pekerjaan, menikah, dan menjadi identitas baru sebagai kedok untuk terus menyebabkan kejahatan. Dalam kasus Katie Poirier, Donald Bloom didakwa dengan penculikan dan kepemilikan senpi yang melanggar undang-undang federal. Mengingat hukumannya sebelumnya, Donald tidak diizinkan membawa senpi. Donald ditawari perjanjian pembelaan, tapi dia malah tidak mau bicara. Tapi kemudian dia berubah pikiran dan mengatakan dia mau bersaksi dengan syarat Donald bisa menelpon rumahnya. Pada tanggal 8 Desember 1999, Donald Bloom membuat pengakuan sambil menangis yang berlangsung selama 2,5 jam. Donald mengatakan pada hari itu, tanggal 26 Mei 1999, Donald pergi memancing dan kemudian dia pulang ke Richfield. Malam itu Donald kembali ke rumahnya di Moose Lake. Dalam perjalanan, Donald berhenti untuk membeli miras dan minum di bar. Donald melihat Katie di toko ketika Katie sedang bekerja. Donald tidak mengenal Katie, tapi Donald menangkapnya dan dengan paksa memasukkannya ke dalam mobil pick-up. Kemudian Donald membawa gadis itu pulang. Kita tidak tahu apakah itu karena rasa bersalah atau karena hal lain, tapi itu adalah tindakan bodoh, kata Donald. Tapi kemudian aku menekan lehernya dan membunuhnya. Donald menekan lehernya dari belakang, dan Donald tidak mengakui tipe lain dari serangan. Setelah Donald tahu Katie meninggal, Donald meletakkan jasad Katie di lubang api dalam posisi janin dan kemudian dia mengumpulkan kayu dan kertas dan membakarnya. Tetapi pengakuan Donald ini jelas bertentangan dengan rekaman kamera pengawas dan penemuan di lubang yang terbakar. Donald mengklaim dia ingat Katie memintanya beberapa kali untuk melepaskan Katie pergi, meskipun Katie tidak melawannya, sampai Donald mulai menekan leher Katie. Di propertinya, Donald mengatakan dia berhasil menghabisi Katie dengan tangan kosong. Pengakuan Donald tentang pembakaran jasad juga tidak cukup realistik, karena kayu dan kertas saja tidak cukup dapat mencapai suhu yang cukup tinggi untuk mengubah tubuh manusia menjadi abu. Ketika ditanyai, Donald mengakui bahwa semua itu tidak masuk akal baginya. Donald hanya tidak tahu mengapa dia melakukannya. Setelah interview selesai, Donald menelpon 2 stasiun televisi lokal untuk melaporkan apa yang sudah Donald lakukan. Dan Donald meminta reporter tidak mengganggu keluarganya. Kesepakatan itu juga mengembalikan harta benda yang disita
kepada istrinya Amy Bloom, termasuk sebidang tanah di Moose Lake, sebuah rumah di Richfield, dan mobil keluarga. Untuk keluarga Katie Poirier, pengakuan itu sangat menyedihkan karena mereka masih berharap Katie masih hidup. Donald Bloom sekarang mengaku Katie telah dihabisi dan dikremasi tanpa alasan, selain dorongan dari dalam diri Donald yang Donald tidak bisa jelaskan. Donald segera menarik kembali pernyataannya dengan mengatakan dia membuat pengakuan palsu karena stres di sel isolasi dan obat-obatan yang dia minum. Donald mengatakan dia berhalusinasi dan percaya satu-satunya cara untuk melarikan diri dari sel adalah mengatakan kepada pihak berwenang apa yang pihak berwenang ingin dengar. Tapi sekarang Donald mengklaim dia tidak tahu apa yang dia katakan. Tawar-menawar pembelaan itu telah dibatalkan, dan pengacara dari kedua belah pihak sedang mempersiapkan persidangan. Ada dua jenis pengakuan palsu, dan kadang-kadang orang-orang secara spontan mengakui sesuatu yang dia tidak lakukan. Hal ini biasanya terjadi sebagai respon terhadap kasus penting. Beberapa orang menganggap interogasi terlalu intens sehingga mereka cepat menyerah pada tekanan untuk mengaku. Persidangan Donald dimulai bulan Juni tahun 2000. Persidangan berjalan selama 5 minggu, dengan 50 saksi dipanggil untuk bersaksi. Di antaranya saksi pertama, saudara laki-laki Donald bersaksi bahwa dialah yang memberikan Donald sekotak pakaian bekas, termasuk jersey New York Yankees. Donald sebelumnya mengatakan dia tidak memiliki jersey seperti itu. Yang lebih meresahkan lagi adalah kesaksian dua wanita yang diculik Donald pada tahun 1983 yang mau bersaksi tentang bagaimana Donald memperlakukan mereka. Kedua wanita masih merupakan gadis muda saat itu, seperti Katie. Ahli odontologi forensik kemudian mengkonfirmasikan sebagian gigi-gigi tersebut cocok dengan usia Katie, jenis kelamin, dan catatan gigi Katie. Dr. Ann Norlander mengakui bahwa dia pada awalnya tidak yakin itu adalah gigi. Dia bersaksi tingkat kepastian medis yang masuk akal gigi tersebut adalah milik Katie. Penemuan bahan kimia dalam bahan tambalanlah yang membawanya pada pengakuan itu. Rekaman kamera dari toko lain yang menangkap Donald pada bulan Mei menunjukkan pada waktu sekitar penculikan. Rambut Donald yang sekarang beruban memiliki ujung pirang saat tukang cukurnya memastikan yang membuatnya tampak lebih muda. Setiap juri diberikan transkrip untuk ditinjau. Rodney Broden, pemimpin pengacara, memanggil saksi pertamanya. Amy Bloom bersaksi bahwa suaminya berada di rumah pada malam Katie menghilang. Amy berkata, dia menebak di mana suaminya berada hari itu, karena Amy melihat siaran keesokan harinya tentang gadis yang hilang. Amy meminta perhatian karena lokasi hilangnya gadis itu dekat dengan rumah pedesaan yang mereka miliki di Danau Moose Lake, 176 km dari rumah mereka. Karena Donald mempunyai catatan kriminal, Amy mengira Donald akan menjadi tersangka. Jadi Amy kemudian menyadari di mana tepatnya Donald berada. Pada malam sebelum Donald kembali ke rumah, pada jam 9:30 malam, dan mereka sudah pergi tidur. Ketika Amy bangun di pagi harinya, kopi sudah siap. Suaminya ada di rumah. Amy juga bersaksi bahwa petugas polisi sudah menindas Amy dan mengancamnya akan mengambil anak-anak Amy pergi jika Amy tidak mau menjawab pertanyaan seperti yang diinginkan polisi.
Amy juga menyangkal dia pernah melihat kaos jersey bisbol dan melihat suaminya memakainya. Saat Amy berbicara, Donald menangis sambil menyeka matanya. Pada tanggal 10 Agustus tahun 2000, Donald menyangkal bahwa dia telah menculik Katie Poirier. Dia bersaksi selama 3 jam, berbicara dan menangis. Donald mengklaim hidupnya berantakan, dan Donald merasa sakit pada saat itu. Donald mengakui dalam penyelidikan dia telah melakukan kejahatan tersebut. Donald menambahkan istrinya telah mengancam akan meninggalkan Donald karena tekanan media. Jadi Donald melakukan apa saja untuk membebaskan diri dari penjara. Donald mencoba membuat juri merasa kasihan padanya, seolah-olah Donald adalah korban. Donald setuju dia telah membuat pengakuan, tetapi Donald telah menarik kembali pernyataannya. Sekarang Donald mengklaim dia tidak berada di Danau Moose Lake pada malam kejahatan, melainkan Donald berada di rumah seperti yang sudah dikatakan istrinya. Meskipun Donald sudah memancing pada sore harinya, Donald tiba di rumah pada jam 10 malam sebelum Katie diculik dari toko. Kemudian, dalam pemeriksaan silang, Donald dipaksa mengakui kebohongan dan ketidakkonsistenan dalam pernyataannya pada polisi di awal penyelidikan. Kasus diserahkan kepada juri. Setelah 10 jam, juri memutuskan Donald bersalah. Dia dihukum seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Donald Bloom terus berkeras bahwa semuanya belum berakhir dan meramalkan suatu hari nanti dia akan dibebaskan. Donald mengatakan, "Aku tidak pernah membunuh siapapun." Dia berkeras dan dia yakin punya kasus yang kuat untuk naik banding. Pada tahun 2004, pengadilan banding menguatkan hukuman tersebut. Sampai di sini dulu guys ceritanya. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Bahwa Donald menyatakan dirinya tidak bersalah. Apakah kalian setuju Donald tidak bersalah? Atau Donald memang bersalah? Tulis di kolom komentar ya. Ambil pelajaran positif dari setiap kasus, buang jauh-jauh cerita kekerasan yang ada di dalamnya. Berikan subscribe dan tekan juga loncengnya untuk cerita yang lain.